Selamat datang ya di ibadah pagi hari ini. Mungkin ada dari kita, waktu kita berangkat tadi, ada yang kesel-kesel gitu sama istri kita, sama adik, atau sama anak kita. Kita lihat, sebelum kita mulai, kita lihat di lagu nomor 1. Kita baca ya satu persatu itu. Tuhanku, bila hati kawanku, atau hati istriku, hati adikku, hati anakku, hati temanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tadi pagi ngomong seenaknya karena mau cepet-cepet pergi, kita sampai suami atau istri atau anak-anak kita mau sesuatu, kita bilang, nanti dulu mami, sibuk mami. Itu kita pikiran kita juga udah nggak karuan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan di sini di ayat 3 yang ketiga dikatakan, hari ini kita mau beribadah, kita mau sembah Tuhan, minta Tuhan melayakkan hati kita mau berserah sama Tuhan. Kita minta juga kasih mesra Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu nomor 1 ini. Yang silakan berdiri. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami kembalikan untuk-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu semata-mata di dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami berkumpul bersama pagi-pagi ini Tuhan, untuk mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami bersekutu satu dengan yang lainnya untuk datang ke hadirat-Mu yang suci dan yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan di pagi hari ini. Karena kami tidak tahu apakah kesempatan itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Itulah sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang datang berkumpul di pagi hari ini Tuhan. Inilah kami yang datang. Ampuni terlebih dahulu semua dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami dari semua dosa-dosa dan kesalahan kami dengan darah Tuhan
Yesus yang suci dan yang kudus, supaya pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bro Fari yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap bibir mulutnya, agar apa yang keluar dari bibir mulutnya itu adalah kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itu yang membebaskan setiap kami. Kami yang datang dengan letih lusuh, Engkau kuatkan. Kami yang sakit, Engkau sembuhkan. Kami yang terikat, Engkau bebaskan. Yang terbelenggu, Engkau lepaskan Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang tidak sama seperti kami datang, karena kami berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, karena kami tidak ada artinya apa-apa memulai ibadah ini tanpa kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja seluasa mungkin di hati kami. Ubah kami, biar setiap kebenaran yang kami dengar itu yang akan membebaskan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di pagi hari ini. Kami memberkati juga tim worship yang akan menyampaikan setiap puji-pujian, biar semua apa yang mereka naikkan kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan hanya untuk Engkau, karena Engkau satu-satunya yang layak menerima semuanya itu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bersukacita hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Tak Pandang dari Gereja Mana. Dengan penuh sukacita di hati kita masing-masing. Mari kita lihat tak pandang dari suku mana.
saudara-saudara sekalian, pasti kita jalan-jalan kita, kehidupan kita, langkah-langkah kita taruh di dalam tangan Tuhan. Kita nyanyi pujian nomor 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya ingat waktu Krismon yang kemarin, bukan tahun ini ya, yang kemarin. Kristus menolong, amin. Kami waktu itu ada di Singapura. Jadi suami saya tuh udah bilang, saya pasti dipecat. Karena waktu di Singapura itu dia pegang Asia. Dia bilang kita harus pulang ke Swiss, kata dia gitu. Udah, saya padahal nggak mau pulang. Akhirnya kita pulang ke Swiss. Pulang sampai di sini, saya segini nih, rumah belum jadi, masih berantakan. Pokoknya aduh Tuhan, saya bilang. Terus suami saya setiap hari dia pulang dia nangis. Dia bilang, Tuhan kenapa? Saya tanya kenapa. Teman saya satu-satu udah dipecat di sana. Tinggal nunggu ini dia giliran dia. Terus dia bilang ada kerjaan, satu kerjaan. Posisi dia udah di sini, dia udah mau naik, ada kerjaan, posisinya dia di sini, posisinya dia di sini. Dia bilang, saya sekarang jadi supir tram juga, saya ambil, kata dia, dari bawah sini. Kalau saya ambil, dia bilang kalau ada kerjaan ini saya dapat, posisi dia di sini. Saya bilang, terserah kamu. Dia bilang itu, saya sebagai istri menolong. Tiba-tiba teman saya bilang gini, ayo kita nyanyi bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Masalahmu apa? Kata dia, masalah saya apa? Jabatan itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Tuhan kasih sini. Tapi tetap kita melakukan perkara yang besar di dalam Tuhan. Lagu ini, gitu saya bilang, aduh Tuhan, saya nyanyi berulang-ulang. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Saya bilang, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Saya berdoa untuk suami saya, karena saya tahu dia pasti dari sini gitu loh, jeblok jatuh sini, bukan itu masih sini. Dan saya bilang, Tuhan, tapi saya lihat ya suami saya tuh, saya lihat dia baik, tapi saya nggak tahu di dalamnya ya. Saya tahu saya terus bilang, Tuhan, setiap kali lihat dia bersama Yesus, saya gitu dalam hati, dalam bersama Yesus, saya gitu terus. Tapi Tuhan pulihkan semuanya ya. Mungkin pada saat ini kita lagi dalam posisi yang sama kayak waktu kemarin itu ya. Krismon seluruhnya. Percaya kita bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar ya. Kita nyanyi lagu nomor 4, bersama Yesus.
Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukses. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Kita lanjutkan dengan menaikkan suara kita dan memuji Tuhan dengan lagu di tengah ombak. Jadi setiap orang yang bermasalah ada dapat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemudahan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini di tengah ombak. Di
apa yang dalam minggu ini atau minggu lalu yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kalian. Silakan, mungkin ada yang mau memberi kesaksian singkat, bagaimana mungkin Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan turut campur tangan. Silakan. Silakan. Shalom. Halo. Selamat pagi umat Tuhan yang diberkati, teman-teman Perki yang saya kasihi. Pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bisa ada berdiri di tengah-tengah saudara. Ya, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih rohani, ya. Saya berdiri di sini bukan karena saya berminta, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya yakin percaya kita semua siap untuk berdiri di depan sini karena firman Tuhan mengatakan ada saatnya kita menjadi pendengar, saatnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati perjalanan kami kemarin, ya, bersama istri saya tercinta. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alfonso sebagai ketua Perki dan juga sebagai seorang yang pemrakarsa adanya ibadah doa minggu, ya, setiap bulan, serta Mbak Vivian serta seluruh Dream Team, ya. Saya percaya ini merupakan satu buah, seperti saya katakan beberapa bulan lalu, ini suatu buah kerja keras kita bersama-sama, ya. Kita sudah satu step di depan, ya. Dan saya percaya ketika kita melangkah bersama Tuhan, maka Tuhan akan beserta dengan kita. Ada amin? Amin. Tadi pagi waktu saya sama Christina, karena kami nginap di Hotel Courtyard, tadi pagi sekitar 4:30 kami mengadakan penyembahan, ya, penyembahan berdoa. Waktu saya mengadakan penyembahan bersama, saya melihat ruangan ini dipenuhi dengan urapan Tuhan. Amin. Ya, saya rasakan Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, umat yang ada hari ini siap. Saudara siap diangkat hari ini. Seandainya pengangkatan, siap nggak? Siap. Puji nama Tuhan kalau saudara siap. Kalau saya belum siap. Karena apa? Masih ada orang-orang di belakang saya yang saya harus rangkum, yang harus saya rangkul. Masih ada anak-anak saya. Hari ini gimana kira-kira kalau Pak Alfonso naik, Mbak Evita ditinggal? Kasihan dong Mbak Evita. Saya siap, tapi Tuhan mungkin tidak siap. Maksud saya begini, saudara. Masih banyak kerja-kerja keras yang harus kita kerjakan. Tanah-tanah kita masih harus ratakan, ya. Saya percaya Tuhan memanggil kita di sini, ke Swiss ini, bukan untuk cuma bekerja, bukan cuma untuk mendapatkan gaji, namun terlalu lebih daripada itu. Tuhan mau kita menjadi berkat buat kota ini, menjadi berkat buat bangsa dan negara ini. Saya sungguh bangga, ya, saya salah seorang yang sangat berbangga ada di pengurus Perki, ya. Walaupun saya jauh, ya, harus 3-4 jam datang kemari, namun ada kesukaan buat saya. Karena saya melihat ada kesukaan, ada apa ya? Ada kesatuan di tengah Perki ini. Itu yang saya melihat. Ada berkat yang saya dapat, walaupun saya harus jarak jauh. Apalagi saya ditemani dengan istri saya yang dengan setia selalu menemani saya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau mengangkat men-sharing suatu kata tentang teladan. Ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan kita harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Waktu saya membuka kata teladan ini di buku besar, ya, kamus tentang teladan, ya. Di sini dikatakan bahwa sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita sama-sama menghormati firman Tuhan. Mari kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau sudah dapat mari kita buka Bible, Holy Bible, Holy iPad, Holy handphone kita. 1 Timotius 4 ayat 12.
Sudah dapat semua? Kita baca 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu saya merenungkan ini, ya, firman Tuhan tentang kesetiaan, tentang hal ini menjadi teladan, saya teringat waktu anak-anak baru datang ke Swiss, ya, 20 tahun yang lalu. Mereka berumur 3 sama 7 tahun. Ya. Itu setiap malam saya sama Christina, setiap kali mau mereka tidur, kami berdoa di samping tempat tidur mereka. Setiap malam. Waktu berjalan, mereka mulai besar. Ya. Mereka sudah mulai baca, ikut sekolah minggu. Lama-lama saya mulai sama istri mulai mundur. Kami berdoa di depan pintu kamar mereka setiap malam sebelum mereka tidur. Karena apa? Mereka sudah mulai bisa berdoa sendiri. Terus waktu terus berjalan, mereka sudah dewasa. Mereka juga sudah pelayanan di kaum muda masing-masing. Namun saya sama istri tetap berdoa dari kamar kami. Sering mereka di saat kami makan malam bersama, ya, mereka sering mengingat, Pak, ingat nggak waktu kita masih kecil, Mama, Papa sering mendoakan kami di depan di samping tempat tidur. Sering mereka mengingat itu. Bagaimana dan saya bersyukur bahwa hingga hari ini terkadang kalau malam saya masuk kamar mereka lagi berdoa sebelum tidur. Bahkan anak saya nikah, yang mungkin teman-teman kenal, anak saya nikah yang baru nikah tahun lalu, dan setelah nikah mereka harus berpisah, ya, selama setahun. Nggak gampang, ya. Honeymoonnya ya pakai WhatsApp, kasihan juga. Tapi saya bersyukur di tengah situasi kondisi itu mereka tetap ada ibadah bersama. Mereka tetap sering doa bersama dalam video call bersama. Dan saya percaya ini merupakan teladan yang kami lakukan dalam kehidupan anak-anak kami. Banyak teladan yang kami berikan. Salah satunya kami memberikan teladan apa? Memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Saya bersama Christina sejak nikah sampai hari ini kami setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini pun anak-anak kami karena mereka juga sudah bekerja, ya. Hari ini mereka kalau mau habis gajian tanya maminya, Ma, minta amplop nanti kalau di gereja. Waktu sebelum COVID, ya, mereka juga ikut merasakan bagaimana pentingnya memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Namun inti yang terutama di sini bagaimana kami memberikan teladan. Di saat COVID hari-hari ini kami nggak ke gereja, namun apa? Kita beribadah di rumah. Buat saya hari ini iblis shock, iblis salah planning. Dia pikir dengan iblis memberi COVID, gereja pada tutup. Mungkin itu ya rencana iblis, ya. Dia pikir gereja pada tutup. Nggak tahunya waktu COVID ini gereja di mana-mana. Amin. Ada amin. Amin. Ini kemenangan buat kita. Jangan gara-gara COVID ini kita lemah. Jangan karena COVID ini nggak ada lagi rasa sukacita kepada Tuhan. Kami setiap minggu mengadakan ibadah di rumah. Anak mantu saya ada di Bali, suaminya di sini, kita beribadah. Ganti-gantian. Minggu ini anak saya nikah, worship leader. Gak apa. Tuhan nggak lihat ribuan orang kita worship leader baru Tuhan kami, enggak. Tuhan melihat hati kita. Bagaimana kita melayani, mempersiapkan pelayanan kepada Tuhan. Minggu depan adiknya juga ikut. Walaupun masih malu-malu, ya. Tapi dia berani berdiri di depan keluarga, di depan mama bapaknya. Buat saya ini suatu teladan. Pertanyaan sekarang, gimana dengan kehidupan rohani anak-anak kita? Apakah kita bisa dan sudah memberikan teladan itu kepada
kepada anak-anak kita hari-hari ini. Waktu anak-anak kami masih kecil, saya ingat ada seorang bapak. Dia tahu anak saya 2 laki-laki ya. Dia bilang gini, hati-hati ya, anakmu 2 laki-laki. Nanti kamu lihat, di saat mereka sudah umur 8, 10, anak-anak akan jadi anak pemberontak. Waktu dia ngomong itu, saya langsung ngomong dalam nama Yesus. Saya tolak. Saya tolak. Umur 8 saya tunggu 12 karena mereka beda 4 tahun. Ada apa? Aman. Puji nama Tuhan. Mungkin saat mereka sudah mulai adult ya 17. 17 mereka puji Tuhan semua. Mereka ikut kebaktian PMNI, ikut kebaktian lokal, ikut pelayanan. Semoga mungkin umur 20-an. Hari ini anak saya sudah nikah. Ya udah, anak-anak dia manis buat kami. Bagaimana saya terkadang juga cemburu ya melihat anak-anak akrab sama istri. Saya lihat jauh-jauh, mereka bisa ngobrol bertiga kayak berteman gitu loh. Saya di kamar gitu. Saya percaya itu karena apa? Teladan yang mamanya berikan, teladan yang saya berikan. Bagaimana saya memberikan perhatian kepada istri saya atau istri saya memberikan perhatian kepada saya, itu akan menjadi teladan buat anak-anak kita. Kalau yang ada hanya berantem, hanya ada egois dalam rumah tangga kita, jangan salahkan anakmu di saat mereka besar. Mereka menjadi anak-anak egois. Saya bersyukur hari ini Christina itu perhatian sama ibu saya. Ya. Benar. Malah perhatiannya kepada ibu saya lebih daripada saya memberikan perhatian. Hari ini anak-anak begitu perhatian. Terkadang saya menangis ya kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Memang tidak selamanya apa yang kita inginkan Tuhan berikan. Jangan salah ya. Kita sebagai anak Tuhan jangan salah menafsirkan. Ya. Tuhan tidak pernah berkata langit selalu biru. Salah. Namun Tuhan mengatakan aku menyertaimu dimanapun kamu berada. Saya sangat menghargai Pak Alfonso ya. Walaupun di tengah-tengah berduka, seharusnya Pak hari-hari ini Pak Alfonso ada di samping Mbak Emria ya, memberikan mendampingi. Namun hari ini Pak Alfonso bisa hadir ya beserta siapa? Gera ya. Puji nama Tuhan, saya respect Pak. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada keluarga. Mengapa teladan itu penting dalam hidup anak Tuhan? Ini pertanyaan. Mengapa teladan itu penting bagi anak Tuhan? Kita anak Tuhan ini bagaikan etalase. Kita kalau ke toko ya, kita kalau ke toko pasti sebelum kita masuk kita lihat di etalase dulu ya. Bagus nggak? Ada nggak yang kita suka? Ketika kita ada barang yang kita suka, kita masuk. Itu salah satu ciri kita sebagai anak Tuhan. Kita sebagai etalase di dunia ini. Saya hari Kamis kemarin baru selesai training 6 bulan ya di restoran Perancis. Saya selama 20 tahun lebih saya kerja di restoran Jepang ya. Saya sebagai seorang chef. 2018 saya dipecat dari kerjaan. Saya sebagai chef di sana selama 10 tahun. Saya dipecat. Waktu saya dipecat, saya kirim SMS kepada istri. Hari itu saya dipecat. Sebelum saya dipecat, saya ambil foto bersama bos saya dan saya kirim ke istri. Istri saya kaget. Selama 10 tahun saya nggak pernah ambil foto sama bos saya. Tapi saya ambil foto dan saya masih tersenyum. Istri saya, ada apa? Saya bilang, aku dipecat. Pecat ya, dipecat. Tahu nggak saudara? Apa jawaban Kristina? Puji Tuhan. Dia bilang apa? Sebentar malam kita pesta. Saya kaget waktu dia ngomong begitu. Wah, tapi dia juga hari-hari ini sedang terus berdoa. Ya, kita nggak punya kekuatan lain, hanya kepada
waktu dia bilang kita party malam, baru malam itu kita ngomong sama anak-anak bahwa saya kehilangan kerjaan. 3 hari setelah saya dipecat, saya doa dan puasa. Saya berdoa di hari ketiga waktu setelah saya berdoa, sore hari sekitar jam 4, pas amin, handphone saya menyala. Saya lihat ada handphone, nggak ada nomornya. Saya nggak kenal nomor, maksudnya ada nomornya tapi saya nggak terregister gitu. Saya pikir mungkin orang iseng, ya, atau mungkin orang-orang dari nawarin produk-produk gitu. Saya cuekin aja, terus nelfon lagi, gitu. Tapi dalam hati kecil saya, itu berkat loh. Benar nggak sih? Halo? Tamu dari Zurich yang cuma 1 kali saya serve di Geneva. Halo, Fari? Ya? Kau masih ingat saya nggak? Siapa yang masih ingat ngomong gitu? Aku orang Juif ya, saya 10 tahun kerja jadi seorang Juif. Aku mau kamu buatin aku sushi, boleh nggak? Ada apa nih Tuhan? Kok hari ketiga pas amin dia telepon? Aku butuh sushi 2.500 biji. Saya langsung mengucap syukur Tuhan. Ini saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu di satu sisi bisa menutup satu pintu, tapi Tuhan bisa membuka pintu lain. Saya langsung mengiyakan. Hari Senin pas Selasa saya harus ke Zurich dan dia bayarin semua, bayarin transport, bayarin hotel, ya. Dan hari Sabtu saya lakukan karena mereka orang Juif, ya. Anaknya ada yang memasuki usia dewasa, dan sehari itu saya bikin sushi 2.500 biji dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Saya nggak goyang dari tempat. Incredible kan? Saya juga kaget kok bisa ya saya ngerjain. Orang saya udah ngerjain sekitar 25 tahun di restoran Jepang sushi. Kami pernah waktu di Bali layani juga tamu sekitar 20.000. Waktu saya di Sheraton Bali itu konferensi yang terbesar di Asia Tenggara ya, di Sheraton Bali. Dan baru ini lagi saya dapat. Dan dari ini saya mengatakan bahwa ketika Tuhan menutup pintu, jangan marah sama Tuhan. Itu kalau Tuhan menutup pintu, bahwa akan ada pintu yang lain akan Tuhan buka. Ada amin? Amin. Jadi jangan nangis kalau Tuhan tutup pintu. Walaupun itu salah kita ya. Ingatkan Abraham. Abraham membuat kesalahan. Abraham membuat kesalahan dalam hidupnya. Namun kesalahan Abraham itu diberkati juga sama Tuhan. Anaknya Ismail hari ini diberkati. Jadi kalau kita masih tetap di jalurnya Tuhan, nggak perlu takut. Dipecat dari kerjaan, kalau Tuhan izinkan. Setelah 2 tahun lewat, saya nggak ada kerjaan. Ya saya menikmati bersama istri. Karena selama 25 tahun saya kerja siang malam. Jadi setiap malam itu istri saya yang melihat anak saya, kasihan loh dia sampai kurus begini. Kristina, ada yang nggak kenal? Diri kayak yang kurus ya. 25 tahun loh. Dia yang ngeliatin anak saya malam-malam. Saya kerja. Selama 2 tahun ini, saya ada di rumah malam-malam. Saya baru menikmati. Namanya honeymoon. Karena malam-malam setiap, khususnya summer time, saya jalan ke sana. Di daerah kami tinggal ya. Ngomong-ngomong, saya bilang, kamu kok bisa ya? 25 tahun bisa jaga anakku sendiri malam-malam. Karena saya pulang jam 11 malam. Karena saya kerja pagi jam 9 sampai jam 3. Saya pulang ke rumah jam setengah 4 itu saya berangkat lagi
kerja sampai jam 6 saya berangkat sampai jam 11 malam. Saya bersyukur kepada Tuhan dikirimkan seorang malaikat yang sudah menemani saya hampir 27 tahun. Tidak gampang ya pernikahan 27 tahun. Namun saya percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan. Seberapa lama pun pernikahan kita tidak menjamin lama singkatnya. Namun ketika ada Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, kita jadikan Kristus sebagai nahkoda dalam kehidupan rumah tangga kita, kita bisa melewati. Bagi kita yang punya anak, mari jadilah teladan. Jadilah teladan dalam hidup ini. Saya kembali ke mengenai Abraham ya. Di sini saya mengatakan bahwa teladan Abraham waktu bertahun-tahun dia berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Karena Abraham menjadi bapa segala bangsa dan dia nggak punya anak. Gimana caranya? Makanya saya bilang tadi dia ambil Hagar, lahirlah Ismail. Tapi bukan anak itu yang akan menjadi turun-temurun. Ada Ishak. Namun ketika Ishak lahir, Tuhan meminta anak itu. Yang mau saya katakan hari ini bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ketika kita ada di jalurnya Tuhan, ketika Tuhan minta sesuatu, mungkin pekerjaan kita, mungkin kesehatan kita, kalau Tuhan izinkan hal itu, kita imani bahwa Tuhan punya rencana indah di balik semua. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita datang dalam hati, yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Abraham, orang yang taat, berani berkorban. Dia datang tanpa bertanya kepada Tuhan. Seharusnya kan dia bisa memberontak ya. Setelah bertahun-tahun dia berdoa sama istrinya Sarah. Kalau istrinya Sarah tahu itu pasti marah-marah si Sarah itu. Enak aja kamu, aku yang melahirkan, lu mau potong. Tapi Abraham tahu siapa yang disembah. Dan Abraham hari ketiga dia berangkat dan siap mengorbankan anak. Di situ Tuhan melihat, terkadang dalam kehidupan kita Tuhan melihat sampai seberapa jauh kita percaya kepada Tuhan. Ya, kesaksian Mbak Penny tadi itu sudah di luar jangkauan kita. Yang kita imani bahwa ketika Tuhan minta sesuatu dari kita, kita jangan holding terlalu erat. Saya kembali tadi yang 10 tahun saya kerja di restoran Jepang itu, saya sudah terlalu nyaman di situ. Gaji tinggi, saya dapat perhatian 2 kali setahun, saya dapat kado. Akhir tahun tuh Kristus saya dapat kado, ulang tahun tuh saya dapat kado. Enak sekali. Setiap minggu saya dapat uang tip plus gaji. Bayangkan, yang senang istri saya. Maksud saya gini loh, maksudnya ketika kita terlalu comfort di satu tempat, hati-hati. Saya juga ada seperti Bible study setiap hari Jumat malam. Saya sudah hampir 7 tahun ikut ya di KCC. Banyak juga ada Mbak Vivian ikut ya, beberapa dari kita. Di situ saya juga diajarkan bagaimana kita istilahnya berjalan bersama Tuhan, Christ likeness. Biasanya di akhir tahun ya, kita sebagai perusahaan itu kan pasti menghitung laba ya, menghitung laba besar, laba bagaimana. Namun kita sebagai anak Tuhan ketika akhir tahun, lebih penting kita bagaimana kehidupan kita hari ini. Kita sudah bisa menjadi teladan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Di akhir tahun sebentar lagi 2,5 bulan, itu saatnya kita merevisi kehidupan rohani kita. Kita jalan di tempat, apa kita mundur, apa kita maju bersama Tuhan. Itu saudara dan saya yang tahu bagaimana kehidupan rohani kita. Kira-kira seperti saya bilang tadi, kalau kita dipanggil hari ini, apa
kita sudah siap mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Buat saya seorang Abraham, dia sudah menjadi teladan dalam kehidupan umat Tuhan. Taat tanpa bertanya, saya juga pernah lakukan waktu saya dulu mau ikut akabri, waktu saya masih muda ya. Saya udah persiapan waktu SMA, saya mau jadi akabri, saya ingin jadi kepolisian ya. Itu kerinduan saya. Setiap hari jogging, minum air kelapa biar katanya bersih dalamnya ya. Waktu tes di akabri, tes mulai. Gagal. Gak masuk. Tapi saya diem. Saya gak bertanya sama Tuhan. Ada apa Tuhan? Udah jalan. Life go on. Masalah boleh datang, kita jalan aja. Yang kedua, waktu saya mau naik kapal pesiar, saya masih di Bali, rindu banget naik kapal pesiar karena teman-teman saya itu udah pada beli rumah semua. Aku tok yang gak punya rumah. Kontraktor loh ini, kontrak sana sini maksudnya. Sama, saya juga dari Sheraton, saya keluar kerjaan, dan karena case-nya di Jakarta, saya jual jual mobil untuk berangkat ke Myanmar. Saya udah bilang sama istri, kalau saya berangkat ini bulan depan kamu dapat US dollar. Saya transfer US dollar. Oh, senang dia. Hari ketiga Tuhan tutup pintu. Apakah saya sakit hati? Apakah saya marah sama Tuhan? Saya pulang ke Bali jam 2 pagi, sampai di rumah saya ketok-ketok pintu. Dia kaget, siapa nih jam 2 pagi? Pencuri apa? Dia buka pintu. Dia lihat suaminya sudah ngeces, nangis. Mimpi dapat dolar. Apakah saya marah sama Tuhan? No. Saya tahu itu bukan jalan saya. Tuhan akan menciptakan lebih baik. Saya bisa lihat setelah 1 tahun setelah itu Tuhan buka jalan. Saya ke Swiss, nggak bayar apa-apa, tinggal berangkat. Paspor ditanggung, visa ditanggung, tiket ditanggung. Kalau Tuhan tutup satu pintu, jangan sakit hati, jangan marah. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tugas kita hanya apa? Menjadi teladan. Karena anak, istri yang suami yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu titipan Tuhan. Namanya titipan, satu ketika dibalikin kepada yang punya. Bukan milik kita. Hidup ini titipan Tuhan. Dan ketika kita membalikkan titipan itu, harus dalam keadaan sempurna. Ada amin? Amin. Yang kedua ya, saya mau mengangkat satu teladan lagi, yaitu Daud. Teladan Daud ya. Kebetulan nama saya juga Daud, Pari Daud Togas ya. Saya bersyukur kita tahu siapa Daud. Seorang penyembah yang disenangi sama Tuhan. Walaupun dia juga masih banyak kekurangan, tetapi dia punya teladan. Kita tahu bagaimana story tentang Daud diuber-uber sama Saul. Di sini saya mau ngambil bahwa teladan yang Daud berikan kepada kita yaitu mengenai ketaatan, menghormat orang yang diurapi Tuhan. Kita bisa baca dalam, kalau saudara mau baca, cuma karena tidak ada waktu ya. Dalam 1 Samuel 24 itu kita bisa baca di situ bagaimana waktu Saul dengan 3.000 orang ya mengubur si Daud berada di satu gua.
Saat itu anak buahnya si Daud sudah bilang, ini saatnya kau bisa menjadi raja. Ini saatnya. Tapi si Daud bilang apa? Saya tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati saudara. Apa yang saya bagi di sini bahwa kita sebagai anak Tuhan, ketika kita punya pemimpin, mari kita menghargai, menghormati pemimpin kita. Orang itu orang dipilih sama Tuhan. Hari ini ada Pak Alfonso sebagai ketua PRK, mari kita menghargai beliau, kita mendoakan beliau. Setiap persekutuan doa pasti punya ketua, punya kepala. Tugas kita mendoakan mereka. Pemimpin kita, pemimpin bangsa, pemimpin negara Swiss ini, kita mendoakan mereka. Hati-hati kita juga berkata-kata, mengeluarkan kata-kata kepada orang yang diurapi Tuhan. Mungkin saudara kenal Nabi Elisa, ya. Bagaimana story Nabi Elisa? Karena dia gundul, ya. Di Betel itu ada 42 anak-anak. Yang ngenyek namanya, botak gitu. Nggak terasa beruang memakan 42 orang anak itu. Saya mau berbagi bahwa kita sebagai anak Tuhan, mari kita menghargai pemimpin kita. Hati-hati kita berkata-kata kepada pemimpin kita, orang yang diurapi Tuhan, pendeta kita. Dia itu orang yang diurapi Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia. Pemimpin kita. Firman Tuhan mengatakan pemimpin adalah wakilnya Tuhan, pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Tugas kita berdoa. Ini teladan yang Daud berikan kepada kita. Jadi buat saya, Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bahwa kita semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan dalam hal mulai dari perbuatan baik hingga iman kita. Nggak cukup kita jadi teladan di persekutuan. Kita harus menjadi teladan dari rumah tangga kita masing-masing. Ketika rumah tangga kuat, maka suatu kota kuat. Ketika setiap kota-kota kuat, negara akan kuat. Ada amin? Amin. Ayat yang kita baca tadi, ya, yang ayat yang pertama di 1 Timotius itu dari Paulus yang menulis, ya. Untuk itu Paulus mengingatkan kita mengenai pentingnya keteladanan dalam pelayanan. Seperti ia yang sampaikan kepada Timotius, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Dari sini jelas terlihat bahwa sungguhnya masalah yang menjadi teladan tidak hanya urusan orang-orang tua atau dewasa, tapi harus sudah diaplikasi di usia muda. Anak-anak kita harus memberikan teladan. Of course, Kristus yang menjadi teladan kita. Ketika orang tua melihat Kristus, anak-anak melihat Kristus, bagaimana kita mengasihi, bagaimana nggak ada lagi bohong di antara kita suami istri. Hati-hati loh, anak-anak sekarang itu sensitif. Anak sekarang itu nggak perlu banyak diomongin. Teladan, contoh yang mereka lihat. Kalau di rumah nggak ada teladan yang mereka dapatkan. Hati-hati, kalau di luar sana ada teladan, mereka akan ikut teladan di luar. Saudara tahu ya bagaimana di luar sana, teladan yang di luar sana nggak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Hari ini kalau kita melihat anak laki-laki datang ke rumah bermain bersama, kadang-kadang orang tua sudah mikirnya jauh. Wah, ini something wrong sama anak. Perempuan
sama perempuan, padahal mereka cuma berteman. Tapi kalau kita di rumah tangga, ada teladan. Hari ini saya mau bertanya, apa ada yang belum selesai membaca surat cintanya Tuhan? Nggak perlu angkat tangan. Oh, ada yang langsung gini, aduh aku ketahuan. Saudara, firman Tuhan itu harus dekat dalam kehidupan kita. Itu harus menjadi kesenangan membaca firman Tuhan. Semalam saya mendapat info dari Mbak Corina, walaupun katanya satu-satu nggak masalah, kadang-kadang nggak mengerti, nggak masalah. Kita baca firman Tuhan, kita baca dengan senang. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin kita. Kami tanggal 25 September kemarin sudah selesai baca firman Tuhan bersama Mbak Cynthia ya. Mungkin ada juga beberapa, dan di grup Eropa saya masih terus satu pasal. Ada kekuatan baru ketika kita baca firman Tuhan. Sebelum tidur, baca 1 ayat, 2 ayat. Di dalam bis, waktu nunggu bis, baca firman Tuhan. Terkadang firman Tuhan kita baca pagi hari, kita bisa dalam sehari-hari, kita bisa dapatkan dalam kita di saat mungkin di tempat kerja, kita bisa, oh iya ya, benar, cocok banget dengan firman yang saya baca tadi pagi. Itu kekuatan baru, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, seperti pujian tadi, minyak baru tercurah dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak ya, teman-teman semua yang diberkati ya, tetap kita menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Saya jadi teringat orang tua saya waktu saya masih kecil. Pagi saya masuk kamarnya, baca firman Tuhan, baca Alkitab yang besar itu. Malam masuk lagi kamarnya, mau tidur, baca firman Tuhan juga. Dan hari ini itu menjadi kesenangan, kesukaan kami juga. Teladan yang orang tua yang berikan kepada kami. Hari-hari ini juga mulai anak-anak kami baca firman Tuhan. Gak apa-apa baca-baca bobo, gak apa-apa kalau masih ada baca bobo ya, ingatnya masih bobo. Tapi firman Tuhan jangan lupakan firman Tuhan. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dalam hidup. Haleluya. Lebih jauh lagi, Yesus pun mengingatkan kita agar menjadi teladan bagi banyak orang di mana Tuhan dipermuliakan. Terang Tuhan yang ada pada diri kita hendaklah kita pancarkan hingga bercahaya bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini pun bentuk gambaran dari bentuk keteladanan. Ingatlah bahwa banyak orang yang memperhatikan tingkah laku kita seperti yang bilang tadi sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Terkadang kita di tempat kerja, kita mulai berpolitik, mau menjatuhkan orang lain. Tugas kita di tempat kerja menjadi berkat. Kita melakukan tugas kita dengan korek. Itu yang Tuhan mau. Gak perlu orang Jawa bilang neko-neko. Sorry ya yang dari gak usah neko-neko dalam pekerjaan. Kita kerjakan pekerjaan kita. Saya 7 tahun bekerja di Hotel Movenpick. Selama 7 tahun saya gak sakit, gak pernah sakit. Saya dapat sertifikat selama 7 tahun. Karena hari-hari ini ada juga orang walaupun gak sakit tetap ambil sakit, mendoakan tubuhnya sakit. Ada. Saya banyak teman-teman gitu. Jadi dia udah punya rencana
tanggal begini, tanggal begini. Biar ambil libur, mau kemana? Haleluya. Saudara diberkati siang hari ini. Amin. Panggilan menjadi teladan sudah Tuhan berikan, ya. Yang jadi pertanyaannya, mari, apakah saudara mau mentaatinya dalam kehidupan kita bersama-sama? Hanya saudara dan saya yang tahu jawaban itu. Puji nama Tuhan. Akhir dari renungan singkat ini, kalau masih ada waktu saya mau bernyanyi bersama istri. Lagu ini saya menyanyikan karena orang yang menciptakan lagu ini buat saya, dia sudah menjadi teladan dalam kehidupan saya. Kakak saya yang dipanggil Tuhan tahun lalu, ya, dia seorang hamba Tuhan. Dia dipanggil Tuhan waktu dia sedang mengambil S3, ya. Dia kena kanker hati, kurang tidur, dia tidurnya jam 3, jam 4 pagi karena buat laporan. Lagu ini mengatakan hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Ya, nggak masalah ya. Saya minta istri saya bisa naik. Pak, sini yang gitarnya. Silakan. Sanggup melakukan jauh lebih dari yang kudoakan. Hanya Kau Bapa yang mampu mengadakan jauh lebih dari yang kuinginkan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih dari yang kudoakan. Amin. Hanya Kau Bapa yang mampu mengadakan jauh lebih dari yang kuinginkan. Kita nyanyi bersama. Kepadamu Tuhan segala pujian, biar hidupku selalu memuliakan nama-Mu. Kepadamu Bapa segala penghormatan, hidup dan matiku lagunya ada di saudara-saudara. Kepadamu Tuhan segala pujian, dan hidupku selalu memuliakan nama-Mu. Kepadamu Bapa segala penghormatan, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Hidup dan matiku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan yang sudah dibagikan, yang sangat penting sekali bagi kita untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti tadi disampaikan, rumah tangga, anak-anak, tempat bekerja, tetangga, lingkungan sekitar, ya. Kita jadi etalase. Saya sangat setuju sekali tadi dibilang kita etalase, benar. Kemana kita pergi, kemana kita jalan, orang lihat, pasti orang
akan menilai kita. Kita sadari, tidak kita sadari, orang penilaian itu pasti akan ada. Negatif, positif itu keputusan kita. Terima kasih. Sekarang kita bisa naikkan lagi puji-pujian sambil kita memberikan persembahan kita. Udah kolektor di Vatikan, mari kita nyanyi lagu kita perintah. Ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kalau kita perhatikan di buku lagu ya, mungkin beberapa waktu itu hanya sampai 1 November ya. Tapi bulan Desember, kalau sekarang kalian lihat ada 6 Desember di sini. Ya, itu dikarenakan satu hal, saya persilakan Frankie untuk menyampaikan sesuatu dari panitia Natal. Silakan. Salam, terima kasih. Perkenalkan kami atas nama panitia Natal 2020, terutama dari seksi acara Maria, Doris, Firna dan saya sendiri, kan kami sudah menetapkan bahwa acara perayaan Natal masyarakat Indonesia 2020 akan dilaksanakan melalui online. Ya. Kami mohon doa restu dari kita semua agar lancar persiapan kami karena ini benar-benar lain dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Frankie. Saya yakin ibadah online pun tidak akan mengurangi hikmat. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan melebihi ruang dan waktu. Sekalipun kita di rumah, kita mengikuti ibadah online, hadirat Tuhan ada jika memang kita mengizinkan Tuhan untuk hadir. Amin. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, puji-pujian silakan untuk. Saya masih ada pengumuman, mungkin nanti setelah ibadah seperti biasa kita ada kopi dan snack supaya tetap teratur, sudah dipiring-piringin dan tolong satu persatu gitu, jadi jangan ngumpul semua, pasti semua kebagian ya. Kita tetap jaga jarak, semua pasti kebagian, kalau kurang nanti kita ke Kentucky rame Di absen ya. di absen, saya sendiri. Terima kasih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyi lagu Berjuta Jiwa. Ini berjuta jiwa kayaknya kebanyakan ya, tapi itu tidak akan itu mungkin gitu ya. Mungkin saya percaya ya lewat Pak Fari, lagu-lagunya, lagu dari kakaknya Pak Fari itu banyak orang yang dengar. Jiwa-jiwa itu banyak yang diselamatkan lewat lagu kita ke suami ke teman-temannya, anak-anak kita akan merangkul juta-juta. Yes. Kita berdiri, kita menyanyi berjuta-juta. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta hati tak lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan kemuliaan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa
Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan Engkau, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan apa yang kami dengar boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing. Kami boleh menjadi teladan, terutama Engkau adalah teladan kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan berpisah. Engkau menutup bungkus balut kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Engkau akan melindungi kami, menibahkan kami di rumah, berkumpul bersama keluarga kami masing-masing dengan selamat. Bapa, Engkau berjalan lebih dahulu, memasuki minggu yang baru. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Apa yang kami dengar barusan ingin kami terapkan di minggu yang akan datang. Kami ingin menjadi teladan, kami ingin menjadi etalase yang baik, kami ingin menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya urapan-Mu turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat melayani, selamat